Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis sekaligus konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian bersifat mengikat baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Lalu, pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Periode 18 Agustus sampai 27 Desember 1945. Saat Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian, tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sebagai negara baru, Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara bagian di Indonesia. Sejalan dengan usaha tersebut, maka terjadilah agresi militer Belanda I pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Ini mengakibatkan diadakannya konferensi meja bundar yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena bangsa Indonesia menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia. Ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya, dicapai kesepakatan untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru. Untuk itu, dibentuklah suatu panitia yang menyusun rancangan undang-undang dasar, yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945
dan perubahan MPR sementara pada Orde Lama menjadi MPR sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena MPR sementara pada Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.